Nat, Muy, lo kalau tidur sendiri kan? Bayangin deh, lo lagi keadaan lo tidur sendiri ya, di mana kamar lo gelap, tapi nyaman. Dan lo yakin di tempat atau di kamar lo ini nyaman banget dan aman banget karena ya lo sendirian, pintu dikunci juga. Pokoknya lo yakin deh, lo nggak akan kenapa-napa. Iya. Tapi ternyata lo nggak tidur sendirian, Muy. Ada sosok yang tiba-tiba muncul di dalam kamar lo. Duh anjing, ngeri sih. Gue ada cerita nih ya. Kita sebut aja namanya Risma. Risma ini anak paling kecil, anak ketiga. Dia aslinya dari Jogja. Dia ngekos dong di Jakarta. Keluarganya dia di Jogja pun berada gitu loh. Jadi bukan yang orang susah gitu. Dan jadinya ngekosnya juga jadi kos yang bagus di Jakarta. Hidupnya lumayan enak lah. Nah, kejadiannya ini dimulai seminggu sebelum Risma ini ulang tahun. Nah, jadi di tahun ini, di tahun 2007, si Risma itu taruhlah ulang tahunnya di hari Rabu gitu ya. Nah, berarti seminggu sebelum hari Kamis kan. Nah, di hari Kamis seminggu sebelum hari Rabu itu, dia tuh dapat telepon dari bokapnya dari Jogja, nanyain kabarnya si Risma ini. Emang sering sebenarnya si Risma ini ditelepon sama keluarganya, kayak hampir tiap hari gitu. Dan cuman biasanya nyokapnya yang nelpon, kadang kakaknya juga. Nah, jarang-jarang bokapnya tuh nelpon. Di hari Kamis ini, seminggu sebelum dia ulang tahun itu, Risma ditelepon sama bokapnya. Bokapnya nanya dari ujung telepon, "Kamu mau pulang gak, Nduk? Nanti pas ulang tahun." Ini by the way dia ulang tahun ke-21 ya. Oke. "Aduh Pak, aku nggak bisa pulang kayaknya." "Ya kalau bisa pulang lah, Nduk. Kamu udah lama nggak pulang. Bapak kok pengen lihat kamu lagi ya," kata gitu. Terus ya Rismanya bilang, "Ya Pak, nggak bisa izin. Kalau kuliah mungkin bisa, karena udah kerja kan, ya dia baru fresh graduate di kantor itu." Dan bokapnya masih ngerayu tuh, "Ah kamu bisa lah izin 3 hari, kamu ulang tahun sekalian kita adain syukuran di rumah." Terus Rismanya kayak agak bingung gitu, "Wah Pak, kok syukuran segala?" Intinya Risma ini nggak mau lah buat pulang gitu, karena kayak agak ribet gitu. Dan tumben juga kan si bokapnya nyuruh Risma pulang kayak gitu. Ini lumayan tumben. Terus bokapnya masih juga ngerayu, "Ingat loh, kamu ulang tahunnya hari Rabu, atau kami aja ke sana." Dan di situ Risma tuh makin bingung nih, kok bokap gue maksa banget gitu loh. Dan dia masih nggak mau di situ. Cuman intinya di akhir tuh bapaknya wanti-wanti lah, "Ya udah kalau ada apa-apa kabarin ya, telepon aja. Kamu ngerasa apapun, pokoknya kabarin bapak." "Ya Pak." Udah tuh ditutup teleponnya. Oke. Nah, Risma kan sendirian ya, Muy, di kosan. Kerjaan juga lumayan banyak tuh di saat itu. Jadi Risma nih pulang ke rumah, makan, mandi, tidur, dan hidupnya cuman kerja dan istirahat aja. Karena kerjaan emang lagi padat-padatnya pas itu. Lanjut nih, kejadiannya di hari Jumat. Dia udah mulai capek tuh dengan kehidupan kerjaannya dia. Dan satu hal, Risma ini tuh gak pernah tidur kalau kamarnya tuh full gelap, karena dia takut. Jadi Risma ini lebih suka, atau bahkan kalau tidur tuh harus remang-remang cahaya dikit. Oh tapi lampu dimatiin. Jadi ya terang juga nggak bisa, cuman ya sedikit ada cahaya lah intinya. Jadi kalau misalkan Risma tidur, itu tuh dia seringnya ada lampu kelap-kelip di dinding kayak lampu Natal gitu. Kebayangkan lo, yang kayak hidup mati itu mati. Atau dia tuh nyalain TV. Jadi tetap ada cahaya lah sampai dia tidur. Nah, posisi kamarnya Risma ini itu kasurnya di tengah, seberang kasur tuh TV, di kayak di dinding gitu. Nah, kalau lo mau nonton TV di seberang kan sambil tiduran tuh ya, sambil rebahan kan. Di samping TV ini itu kayak ada cermin standing full body gitu loh. Tapi bukan di seberang persis kasur ya? Bukan, jadi kayak agak-agak nyerong diagonal gitu loh kasur. Kebayang ya? Nah, malam-malam, ini Jumat malam ya, tengah malam, Risma tuh kebangun. Dia bangun, terus lampu Natalnya masih nyala, TV juga masih hidup. Di tengah-tengah dia kebangun dan masih ngantuk itu, dia tuh ngelihat kayak ada bayangan tinggi hitam, terus kayak pakai jubah panjang gitu di samping kasurnya dia. Nah, dia ngelihat tuh lewat kaca. Jadi kayak lu sambil tidur, ya masih agak-agak kebangun ngantuk gitu, lu nggak sadar apa yang lu lihat. Dari pantulan kaca, lu ngeliat di kaca ya? Dari kaca itu kok di serong depan gua, di deket bagian kaki gua itu kayak ada bayangan hitam. Nah, dia tuh ngelihat bayangan ini makhluknya tinggi banget. Jadi mukanya tuh nggak kelihatan saking tingginya ya. Jadi yang dilihat dari kaca tuh kayak sampai leher doang.
Mukanya nggak kelihatan sama sekali. Dan posisinya ya makhluk ini di serong depannya kasur itu, di dekat bagian kakinya Risma. Makhluk ini ngadep kaca, jadi Risma dari bagian dia nggak lihat ke kaca tuh, nggak lihat mukanya dong, dipunggungin gitu. Karena ngantuk juga ya, walaupun agak-agak takut, ya udahlah dia biarin aja, dimatiin TV, dia tidur lagi. Dan untungnya bisa tidur lagi. Udah tuh, untungnya malam itu aman-aman aja. Besokannya hari Sabtu, ada event tuh, kayak ada suatu acara gitu. Dia datang dari pagi banget berangkat, dan sampai malam udah pulang gitu ya. Dia nonton TV karena besok hari Minggu, libur juga. Jadi nonton aja lah sampai malam. Semua lampu dimatiin, cahaya dari TV doang. Tiba-tiba pas dia lagi nonton TV kayak gitu, di antara gelap gitu ya, cahaya cuma dari TV doang, tiba-tiba di tempat yang sama muncul lagi sosok yang dilihat kemarin malam. Bayangan hitam tinggi, kayak pakai jubah hitam, persis di tempat yang sama kayak yang kemarin malam. Dan dia ngeliat dari kaca. Dia ngeliat dari kaca. Kaget dong, deg-degan dong dia. Ya Risma nggak mau ngeliat tuh, jadi dia liatin aja ke arah TV, fokus gitu ya. Cuman dari ekor matanya ini sosok masih ada gitu. Susah kan lo kalau misalkan lo notice nih ada sesuatu di ekor mata lo, lu susah buat nggak lihat kan? Iya benar-benar. Kayak ada sisi lo takut, tapi di sisi lain lo juga kepo, ini apa anjir? Iya benar-benar. Nah ada rasa mau curi-curi mau ngeliat ke sosok itu gitu. Dan kejadian juga, akhirnya Risma ngeliat nih sosok yang ada di sarung depan dia itu. Lu tahu, kemarin kan sosoknya nggak kelihatan nih mukanya. Karena mukanya ngadep cermin standing itu kan, saking tingginya jadi nggak kelihatan kan mukanya. Kali ini mukanya ngadep ke Risma, melototin dia. Anjir. Bentukannya kayak gimana, Bi? Nah, mukanya tuh kayak karena gelap jadi samar-samar kelihatan matanya, cuman kayak, ngerti gak sih lu udah tahu ini ada sosok yang nggak jelas, lu makin nggak mau dong ngeliat, ya kan? Jadi sekilas udah ngeliat, dia juga belum tahu itu apa, langsung dicabut lagi tuh. Maksudnya kayak nggak mau ngeliat si sosok ini. Risma langsung cabut masuk ke dalam selimut. Dia baca-baca doa, terus baca-baca terus sampai lama banget, nggak pakai nengok lagi karena udah saking takutnya. Dia nggak berani ngecek sama sekali, sampai nggak tahu udah berapa lama. Untungnya Risma ini ketiduran. Nah besokannya Risma langsung lah kontak temennya dia yang anak rantau juga. Kita sebut aja namanya Elma ya. Biar Elma ini bisa tidur sama Risma gitulah berdua. Ya Elma mau-mau aja karena lumayan dong, anak rantau ada temennya juga kan, biar nggak sendirian. Tidurlah mereka berdua, enjoy tuh hari itu di Minggu malam. Oh berarti si Risma tuh nggak cerita ke Elma kalau dia ngeliat ada sesuatu malam? Enggak, dia cuman kayak tidur bareng aku yuk, ya biar nggak sama-sama sendirian aja gitu. Udah tuh, masalahnya ya hari Senin sama-sama kerja dong, nggak bisa nginep juga kan. Seninnya ini siang-siang lagi di kantor nih, Risma lagi kerja gitu kan, sibuk dengan kerjaannya dia. Tiba-tiba di siang itu nyokapnya Risma nelpon, terus bilang gini, "Duk, kamu nggak apa-apa nggak?" "Iya nggak apa-apa bu, kenapa?" "Nggak ada yang aneh-aneh kan?" "Enggak bu, nggak apa-apa, kenapa?" Terus dari seberang ibunya tuh bilang, "Ibu khawatir, mau nemenin kamu aja, ibu ke Jakarta deh ya." Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba. Terus Rismanya bilang ya nggak usah, maksudnya gue udah biasa hidup sendiri gitu. Nggak usah bu, kayak Risma risih gitu. Maksudnya nggak perlu lah mikirin gua gitu, gue udah aman aja sebenarnya. Dan dia juga nggak mau bikin nyokapnya kenapa-napa atas apa yang dirasain kemarin. Masih ngerayu-rayu tuh nyokapnya kayak, ya udah intinya kalau misalkan anak gua nggak mau pulang, gue yang kesana deh, karena gue kangen banget nih sama anak gua. Ya udah akhirnya Risma bilang, ya udah bu, Jumat ini aku pulang deh. Karena si Risma ini mikir, ya udah Sabtu Minggu ini kayaknya nggak ada kegiatan apa-apa, gue libur. Jumat malam gue pulang deh ke Jogja, biar cepet juga nih conversation sama ibunya kelar gitu. Udah tuh, Senin malam itu Risma tidur, dan tiba-tiba dia kebangun jam 1:30 pagi. Lagi-lagi dia ngeliat ada sosok yang sama di kamarnya. Bayangan tinggi, jubah hitam. Dan Risma ini samar-samar ngeliat dari bagian samping makhluk ini. Ternyata kali ini dia gak berdiri biasa doang. Jadi dari samping nih ya, Risma ngeliat dari samping. Di bagian samping makhluk ini kelihatan kayak makhluk ini tuh ngebentangin tangannya gitu ke samping. Dan lu tahu, itu ternyata sayap kelelawar. Berarti itu sosok kelelawar? Nah, matanya Risma tuh pas ngeliat itu
mulai ke tengah kepalanya kan, Hah? ke tengah kepala makhluk ini. Dan dia lihat makhluk ini matanya merah, terus ada tanduknya Bangsat. ngeliatin Risma balik. Hah? Anjing serem banget kan. Hah? Dan kali ini langsung lah Risma beraniin diri buat hidupin lampu kamarnya dia. Pas lampu master yang lampu utama gitu, yang terang di tengah, dihidupin, terus sosok ini hilang gitu aja. Untung banget kan. Berarti nongolnya pas lagi gelap doang. Itu dia. Nah bingung tuh Risma, ini kamar dia kenapa ya? Terus apa gue kenapa ya? Apakah gue kecapean atau gue lagi halu apa gimana? Dia nggak tahu tuh. Tapi ya udahlah, karena ngantuk juga, dia baliklah tidur lagi. Selasa pagi dia bangun, cuma badannya si Risma tuh nggak enak banget, kayak nggak seger gitu loh. Kepalanya pusing dan sorry ya, di bagian paha dalamnya Risma ini kayak ada cakaran 3 jari gitu loh, Ih. panjang banget. Dan di tangannya Risma juga ada cakaran panjang di kanan sama di kiri. Anjir. Entah dia nggak sengaja garuk atau gimana, ya dia nggak ngerti lah. Tapi ya udah dong, hari itu dia tetap kerja tuh. Di hari Selasa itu dia pergi ke kantor. Siangnya lagi-lagi dia ditelepon sama bokapnya, ditanya, "Duk, gak apa-apa nggak?" Ya dia karena nggak mau bikin bokapnya khawatir, dia bilang nggak apa-apa dong. Karena dia juga masih dalam pikiran, gue nggak tahu nih mau cerita ke siapa. Gue nggak tahu bokap gue ngerti apa enggak, ngejelasinnya pun bingung. Gue juga gak ngerti hal-hal mistis, apakah gue halu, dia juga masih bingung kan. Pokoknya Risma jawab sekenanya aja lah, karena dia sibuk banget di hari itu juga. Sampai malam harinya dia pulang ke kosannya, udah capek banget, tidurlah dia. Seperti biasa, dia tidur dengan keadaan remang-remang. Dan ini posisinya, kali ini Risma tuh tidurnya nyamping gitu loh, sambil meluk guling. Sampai di satu momen, di jam 2-an lagi, jam 2 pagi, Risma nih ngerasa dia tuh gerah banget. Padahal AC tuh nyala. Dan Risma tuh ngerasa kalau badannya rada gatel-gatel gitu loh. Pas Risma mau bangun dari posisi tidurnya dia yang nyamping itu, dia ngerasa kok badannya kayak diselimutin, tapi bukan pakai bed cover. Ini kayak yang nyelimutin dia tuh kayak bulu-bulu gitu loh. Terus dia nggak bisa bangun karena dia ngerasa yang nyelimutin dia tuh makin kenceng. Oh, jadi kayak ketahan gitu dia. Ini kan posisinya dia tidur nyamping sambil meluk guling gitu ya. Ternyata dari belakang dia, dari punggungnya, itu ada yang meluk. Anjir. Terus Risma denger di kupingnya, dia dibisikin gitu, "Kamu sudah jadi milikku." Hah? Anjing serem banget ya. Anjing. Risma deg-degan banget tuh ngedenger kayak gitu. Dia merem aja, dibaca-baca doa, zikir, sampai akhirnya Risma bisa gerak. Dia ngerasa udah gak dipeluk lagi. Dan dari posisi merem itu, pas Risma mau buka mata, ternyata di atas dia, di langit-langit kamarnya gitu ya, makhluk ini ada di situ, nempel di plafon, Anjing. ngeliatin Risma. Dan sayapnya lebar banget kayak kelelawar, Berarti depan-depanan gitu dong. depan-depanan. Anjing. Risma gak bisa gerak banget di situ. Dia baca-baca doa lagi. Itu Risma kayak dipaksa buat ngeliat makhluk itu, kayak gak bisa merem sama sekali. Dan di tengah-tengah dia lagi zikir tanpa berhenti itu, dia ngedenger kamar kosannya itu diketok. Entah gimana, untungnya tapi ya, Risma bisa berdiri. Dia langsung tuh hidupin lampu kamar, dia buka pintu kosannya. Ternyata itu ibunya yang depan pintu. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Dia langsung peluk ibunya, lemes banget lah dia, nangis-nangis. Dan itu udah waktu subuh. Nyokap dan bokapnya ternyata datang. Di hari itu Rabu pagi kan berarti. Itu hari ulang tahunnya si Risma. Dan dia sakit tuh di hari itu. Gak masuk kantor, dia lemes banget. Dia ngerasa badannya gak enak banget. Kepalanya juga masih trauma sama apa yang dia udah lihat sebelum-sebelumnya gitu kan. Ditemenin lah sama bokap nyokapnya di hari itu. Akhirnya siangnya Risma ini dimandiin kembang sama bokap nyokapnya. Abis itu udah selesai mandi kembang, dia dibawalah ke teman bokapnya ini di Jakarta juga. Ini kenalan bokapnya yang emang orang pinter. Udah datang ke rumah teman bokapnya ini, didoain segala macam, barulah dikasih tahu. Ternyata Risma ini lahirnya di Rabu Wekasan. Jadi Rabu Wekasan tuh Rabu terakhir di bulan Safar, yang katanya itu tuh hari yang cukup sial gitu mitosnya. Dan setiap 7 atau beberapa tahun sekali, kalau nggak salah 7 tahun ya, orang yang lahir di Rabu Wekasan ini bakal ulang tahun lagi di hari Rabu juga, dan bakal kena sial.